Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Kali ini, saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai pengembangan bahasa Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dari pengembangan bahasa Indonesia dalam bidang sosial dan budaya, kemudian kosakata baru yang sudah disahkan oleh Pusat Bahasa, yang ketiga, peran bahasa dalam bidang sosial budaya, dan keempat, fungsi bahasa Indonesia. A. Pengembangan bahasa Indonesia di bidang sosial dan budaya. Sosial budaya terdiri dari dua kata. Yang pertama, definisi sosial. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia milik WJS, Purwadarminta, sosial ialah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan, atau dapat juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum, kata sifat. Sedangkan budaya dari kata sans dan buddhya, yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya ialah segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cipta, rasa, dan karsa. Maka, definisi sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya sebuah kebudayaan bukan hanya dari buah pikir dan budi manusia, tetapi juga dikarenakan adanya interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya. Suatu interaksi dapat berjalan apabila ada lebih dari satu orang yang saling berhubungan atau komunikasi. Dari interaksi itulah terjadi sebuah kebudayaan yang menyangkut lingkungan sekitar dan oleh sebab itu pula kita mempunyai beragam kebudayaan. Perubahan kebudayaan bisa saja terjadi akibat perubahan sosial dalam masyarakat. Begitu pula sebaliknya. Manusia sebagai pencipta kebudayaan dan pengguna kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan akan selalu ada jika manusia pun ada. B. Kosakata baru yang sudah disahkan oleh Pusat Bahasa. Yang pertama, gawai. Gawai adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata gadget, ponsel, laptop, tab, komputer, dan sebagainya. 2. Pramusiwi. Masih terbiasa menyebut kata baby sister untuk penjaga dan pengasuh bayi. Tenang, dalam bahasa Indonesia baby sister berarti pramusiwi. 3. Tetikus. Kata tetikus ini untuk menggantikan kata mouse yang ada dalam bidang komputer. 4. Warganet. Warganet muncul untuk menggantikan kata netizen. Sebelumnya kata netizen juga muncul sebagai plesetan dari kata citizen di internet. 5. Pranal. Kata pranala muncul untuk menggantikan kata hyperlink atau link yang sudah terbiasa disebut dalam bahasa IT. 6. Daring dan luring. Daring muncul untuk menggantikan online. Daring juga akronim dari dalam jaringan, sedangkan luring adalah akronim dari luar jaringan. 7. Swafoto. Swafoto berarti foto sendiri atau mengambil foto dengan usaha sendiri. 8. Peladen. Mirip profesi seseorang yang bertugas untuk meladeni. Tapi faktanya, kata peladen muncul untuk menggantikan kata server. 9. Komedi tunggal. Frase ini muncul untuk menggantikan frase stand-up komedi yang sebenarnya kalau dialihbahasakan menjadi komedi berdiri. 10. Saltik. Seperti daring dan luring, kata saltik juga merupakan akronim dari berarti salah ketik. 11. Derau. Noise yang sebenarnya berarti ribut. Sering pula digunakan untuk suara yang tidak diperlukan dalam suatu rekaman suara atau video. Pratayang. Anda masih sering menggunakan kata preview? Silakan gantikan dengan kata pratayang. Hektar. Ini sebenarnya kata lama, hektar, tapi perbedaannya adalah huruf E. Untuk kata ini tetap ditulis tetap dibaca. Portofon. Kata ini muncul untuk menyebut handy talkie atau HT dalam bahasa Indonesia. 15. Mangkus dan sangkil. Mangkus berarti efektif, sangkil berarti efisien. Begitu saja singkatnya. 16. Narahubung. Kata ini digunakan untuk menggantikan frasa kontak person. 17. Pelantang. Kata ini digunakan untuk menggantikan kata mikrofon. C. Peran bahasa dalam bidang sosial budaya.
Peranan bahasa Indonesia ditinjau dari aspek pembangunan budaya. Bahasa Indonesia berperan sebagai jalur penerus kebudayaan dan yang mempercepat perkembangan peradaban manusia. Tanpa bahasa Indonesia, bangsa Indonesia tidak akan bersatu, karena sulit untuk saling mengenal budaya jika bahasa yang digunakan tidak satu. Nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu, kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita gunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial. Kemudian D. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan serta rasa bangga pemakaiannya senantiasa kita bina. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita. Demikian pembahasan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.